hadapi dan bersiap-siap untuk menerima apapun dalam hidup kita ya. Kita sangat berharap Nicky bisa menang, bisa bebas, tapi kita nggak pernah tahu. Jadi sebelum sampai kepada kemenangan itu, pastinya kita harus banyak usaha, berdoa, bersabar. Gimana? Kata Bunda Tessa, Lita Gading sudah tahu hukuman NM nanti gimana? Buset, emangnya dia hakim? Tahu gimana saya? Lita Gading udah tahu. Iya, suaranya masuk ke sini soalnya. Suaranya masuk ke sini. Betul. Jadi kita nih sekarang semuanya kan lagi berjuang nih buat satu tujuan untuk memberantas mafia skincare. Itu perjuangannya kita, guys. Memberantas mafia skincare. Nah, dalam hal ini yang sedang berkasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys itu adalah Nikita. Sedangkan menurut kita semua nih yang pro ke Nikita melakukan itu untuk ngebantu spill kepada kita semua, ngajarin kita semua ada produk yang tidak layak jual nih. Cuma apakah bukti-buktinya nanti bisa meyakinkan hakim tentang tujuan dan maksud Nikita? Itu loh saya. Nah, nanti kan akan ditanyakan tentang barang buktinya, yaitu skincare-nya. Aku rasa peran dokter pasti nanti akan ikut terpanggil sebagai saksi. Iya. Sekarang kita bisa percaya siapa sih? Yang katanya udah oke kok, barangnya bagus, udah dapat izin segala macam, toh terbukti ada yang cuma dilabelin, kadaluarsanya dirubah, diganti, barang itu malah yang ada jinarinumnya juga dia jual. Lah kok bisa dia tenang-tenang aja selama bertahun-tahun tanpa diawasin? Kok bisa? Kenapa? Sementara belusukan ke pasar-pasar nyariin barang-barang kecil-kecil di pasar-pasar, yang gede-gede ini loh, yang gede-gede ini. Ya, banyak gosip beredarnya seperti itu. Nggak mungkin lolos. Aku juga udah dengar, jujur aja. Makanya dalam hal ini nih harus benar-benar bisa memainkan, bersikap, memainkan apa ya? Bukan memainkan. Nggak ada yang perlu dipermainkan lagi di sini. Tuh udah terbuka semua saya di pengadilan. Walaupun ya dengan nggak hadirnya RG ini juga menunjukkan sikap yang nggak elegan, yang nggak menghargai pengadilan. Tapi kita nggak pernah tahu kan bagaimana nanti saat pengadilan itu memanggil saksi-saksinya. Gitu loh. Dan kalau seandainya Doktif yang dipanggil sebagai saksi, ya Doktif harus datang, harus diapresiasi kehadiran Doktif di situ,
Harus, karena dia seorang dokter yang kompeten, boleh membuat penelitian di lab. Seorang dokter yang mempunyai klinik boleh membuat penelitian di lab. Kalau gua kagak bisa. Dan nanti dari Doktif juga bisa ditelusuri barang-barang yang tidak benar ini. Jadi Doktif ini perannya sangat penting sekali, sangat krusial. Dia justru harus dijaga, Doktif ini. Ya, karena Doktif ini krusial. Dia seorang dokter yang bisa punya izin untuk ngecek ke laboratorium. Kalau orang biasa nggak bisa, saya. Gitu loh, saya. Ya. Dan gue udah lihat satu VT-nya pakai topeng. Diduga itu adalah FS pakai topeng. FS tadi aku lihat VT-nya itu dia menohok Doktif seperti seolah-olah tuh Doktif mau diseret. Nggak bisa. Lu mau nyeret apa ke Doktif? Nggak ada bukti. Ya Bu, kalau BPOM nggak terima, menurut gua kenapa mesti nggak terima? Kita masyarakat bertanya-tanya lagi. Bukannya justru bagus, BPOM ada orang yang membantu pekerjaan BPOM. Orang yang kompeten ya, seorang dokter. Digandeng dong orang seperti Doktif, digandeng. Dia ngeluarin biaya sendiri loh, nggak minta biaya Bapak BPOM. Enak dong ada orang kayak gitu, tidak digaji, tidak dibayar, ngeluarin duit sendiri buat ke laboratorium. Harusnya happy dong BPOM punya orang yang seperti itu. Kenapa mesti sebaliknya? Terganggu. Apanya yang terganggu nih? Tugas BPOM kan memang harus mengecek dan meneliti setiap barang yang beredar. Ada orang yang udah gratisan, kagak dibayar. Kenapa? Ya kan? Ada VT-nya tadi lewat. Gue kaget tuh, dia ngomong begitu tuh si FS. Bentar dulu. Oh ini nyambung ke sini, gue matiin dulu deh sayang. Mendem ya suara gue ya, bentar ya. Nih dengerin nih.